bagaimanapun juga PAUD itu bermutu karena banyak ilmu yang didapat dari masing-masing itu. Apalagi kalau di Sleman juga ada yang di pelosok-pelosok itu, di situ kan ada udah ngumpul lah masing-masing gugus itu pembelajaran apapun. Guru-guru PAUD kita di PKG itu sama-sama menyusun alat dan bahan main dari lingkungan sekitar atau yang kita sebut dengan materi lepasan seperti bahan-bahan kemasan ya, kemudian bahan-bahan bekas yang cukup aman untuk anak dan kemudian mungkin guru-guru PAUD itu sama-sama untuk berbagi kreativitas ya Bun, menggunakan alat dan bahan main ini sehingga pembelajaran itu seharusnya memang memanfaatkan alat dan bahan main yang membuat anak kita menjadi kreatif. Sobat PAUD, selamat datang di podcast PAUDpedia. Kita akan membahas tentang evaluasi implementasi kebijakan dan program PAUD. Kali ini dalam konteks lingkungan belajar berkualitas. Bersama saya, Putri Viola, dan para narasumber, Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni MPD dan Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ayah, bunda, dan juga sobat PAUD? Selalu dalam keadaan yang sehat, segar, dan juga semangat. Ini kalau ngomongin semangat sama seperti semangatnya saya yang ingin menyapa ayah dan bunda ini dengan salam PAUDpedia. Bisa dilihat gerakan tangan saya bulat ini mengingatkan kita bahwa untuk tumbuh kembang anak kita harapkan bisa tumbuh secara maksimal sesuai karakternya dan penuh seperti bulatan atau lingkaran ini secara holistik. Baik, senang sekali saya kali ini bisa hadir kembali untuk bisa menemui ayah, bunda, dan juga sobat PAUD. Kita akan berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan. Temanya adalah evaluasi implementasi kebijakan dan program PAUD. Dan kali ini mengenai konteks lingkungan belajar berkualitas. Nah, saya akan bertanya sebelumnya kepada ayah dan bunda. Pernahkah ayah dan bunda ini melihat buah hatinya seakan semangat? Begitu ingin sekali pergi ke tempat pendidikan anak usia dini, baik itu yang formal maupun yang non formal. Atau mungkin ayah dan ibu juga sempat menemukan buah hatinya enggan, malas, nggak mau pergi ke tempat pendidikan anak usia dini. Mungkin penyebabnya adalah karena lingkungan belajar. Karena ayah dan bunda, lingkungan belajar ini sangat menentukan. Anak bisa mengekspresikan diri, anak bisa berkreasi, bisa bergaul dengan sesama. Ini sangat ditentukan oleh lingkungan belajarnya. Dan yang namanya lingkungan belajar berkualitas bukan hanya masalah sarana dan prasarana, tapi ada banyak faktor. Apa sajakah itu dan bagaimana juga Dinas Pendidikan di berbagai kota, kabupaten, di berbagai wilayah tanah air bisa mewujudkan suasana lingkungan belajar berkualitas. Dan langsung saja kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir menemui saya di studio. Yang pertama saya akan perkenalkan, ini merupakan Subkoordinator Fungsi Penilaian Direktorat PAUD, Dijen PAUD Dasmen, Kemdikbudristek, Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu sehat? Alhamdulillah sehat dan tentu saja semangat. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Baik, selain ada Ibu Mareta, juga sudah hadir di samping saya. Ini nanti juga akan bercerita bagaimana implementasi dari konteks lingkungan belajar berkualitas yang ada di tempatnya, yaitu Ibu Sri Mulyani, tepatnya dari Kabupaten Sleman. Beliau merupakan Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik PAUD Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Ibu Baik, sehat, semangat. Baik Ibu Mareta, tadi sudah sempat saya singgung bahwa lingkungan belajar berkualitas ini begitu penting. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu kepada saya maupun juga ayah, bunda di rumah. Apa pentingnya lingkungan belajar berkualitas bagi anak-anak kita yang masih ini jenjang pendidikannya ada di PAUD Bu? Dan apa sebenarnya lingkungan belajar berkualitas itu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Ini adalah pertanyaan menarik. Jadi kita semua tahu bahwa di usia dini ini anak-anak berada pada periode yang paling emas sepanjang kehidupannya. Karena di masa inilah anak-anak kita tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu perlu didukung oleh lingkungan belajar yang berkualitas pula. Nah, ini kira-kira indikator yang dinamakan lingkungan bisa disebut dengan berkualitas apa saja. Yang pertama adalah bila mana di satuan PAUD itu menghadirkan lingkungan belajar yang membuat anak merasa aman, merasa nyaman, bebas mengekspresikan idenya, dan juga ada pendidik yang menerima apa adanya mereka. Jadi pembelajaran yang dirancang oleh guru betul-betul berpusat pada anak, melihat keunikan masing-masing setiap anak. Kemudian faktor lain, faktor ketiga adalah kita sering melihat bahwa lingkungan belajar berkualitas ini diasumsikan dengan sarana prasarana yang juga harus dari pabrikan. Padahal lingkungan belajar berkualitas juga bila mana guru PAUD kita itu bisa kemudian melihat, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, alam sekitar ini sangat kaya sebagai bahan dan alat main anak-anak, dan guru tidak perlu harus menunggu alat main yang serba mahal misalnya, tapi dia mampu memanfaatkan alam sekitar untuk dijadikan alat main bagi anak sehingga mereka bisa mengekspresikan idenya secara lebih kreatif. Iya, jadi lebih kreatif ya Bu ya. Betul, betul. Dan satu lagi Mbak Putri, nggak kalah pentingnya bahwa lingkungan belajar berkualitas apabila terjadi kolaborasi atau kerjasama antara semua stakeholders, dalam hal ini orang tua, kemudian dinas pendidikan yang memberikan pendampingan dan pembinaan kepada satuan PAUD. Oleh karena itu ini memang lingkungan belajar berkualitas menjadi tanggung jawab bersama. Baik, ada unsur-unsur banyak Bu yang terlibat. Betul. Bukan hanya tugas dinas pendidikan saja, bukan hanya tugas sekolah PAUD itu saja, tapi juga ada peran orang tua. Sebenarnya komunikasi yang ideal ini dari berbagai unsurnya seperti apa sih Bu, sehingga menghadirkan lingkungan belajar yang tadi, yang berkualitas tadi? Ya, jadi memang Mbak Putri pada tahun ini lingkungan belajar berkualitas itu masuk di dalam Renstra dan peta jalan PAUD, sehingga pemerintah dalam hal ini memang memberikan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota berupa anggaran, sehingga nanti harapannya anggaran ini digunakan untuk memberikan pembinaan bimbingan teknis kepada PKG. PKG adalah pusat kegiatan gugus yang di dalamnya ada beberapa gugus. Gugus itu menjadi wadah komunikasi antar satuan PAUD, sehingga nanti dana yang diberikan oleh pemerintah ke Dinas Pendidikan itu kemudian nanti dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan untuk melatih PKG. Kemudian dari PKG ini yang sudah dilatih oleh Dinas Pendidikan mengimbaskannya kembali kepada gugus. Gugus ini nanti memastikan kepada satuan pendidikan agar betul-betul nanti di setiap satuan itu hadir lingkungan belajar berkualitas. Baik, semua daerah, kota, kabupaten mendapatkan subsidi ini Bu? Betul, jadi untuk tahun ini Direktorat PAUD dalam hal ini yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program ini memberikan bantuan kepada 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Baik. Jadi harapan kita bahwa di setiap satuan baik dimanapun lah berada itu hadir nanti program pembelajaran yang berkualitas dengan memastikan hadirnya lingkungan belajar yang berkualitas pula. Ya, termasuk salah satu yang mendapat subsidi itu juga Kabupaten Sleman ya Bu ya. Betul. Begitu ya Bu Sri Mulyani ya. Iya, mendapat ya.
Mungkin bisa diceritakan Bu, ketika ada subsidi, bagaimana kemudian Dinas Pendidikan ini mengolahnya untuk bisa mewujudkan tadi lingkungan belajar mengajar yang berkualitas Bu? Iya, kebetulan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mendapatkan dana. Itu kami di WA, dapat dana, kemudian kami suruh mengajukan proposalnya kami buat, kemudian disetujui, kemudian program itu kami laksanakan. Waktu itu kami laksanakan di Hotel Lotus selama 2 hari. Program apa saja itu Bu? Binteknya. Setelah bintek kami ada pengimbasan di proposal itu 8 kecamatan. Kebetulan Sleman itu kami ada dana APBD untuk sosialisasi, kebetulan untuk sosialisasi PKG di masing-masing Kapanewon, ada 17 Kapanewon. Dana itu kami gunakan untuk pengimbasan kegiatan ini. Baik, selain kegiatan itu, ada lagi capaian-capaian, mungkin capaian lainnya Bu, selama tahun 2021 ini? Kami pun tetap memberi bantuan kepada lembaga PKG masing-masing kecamatan untuk melaksanakan pertama itu, dana yang pertama itu untuk lomba gugus. Kemudian yang kedua untuk mendukung pelaksanaan LBB ini. Tadi sudah menyinggung mengenai PKG Bu. Iya. Ini mungkin nanti bisa diceritakan bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan dengan PKG. Termasuk juga saat berupaya untuk bisa melakukan kebijakan ini Bu, untuk bisa menghadirkan ke ruangan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas ini atau lingkungan belajar mengajar yang berkualitas ini, adakah hambatan-hambatannya di Kabupaten Sleman? Tadi mungkin nanti Bu jawabnya. Nanti juga mungkin kita sama-sama mendengarkan Bu, apa kendala yang terjadi di Sleman. Ini mungkin juga bisa jadi pelajaran bagi daerah-daerah lainnya. Nah, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, Ayah, Bunda, tadi kita sudah mendengarkan Ibu Sri Mulyani bercerita bagaimana upaya Kabupaten Sleman ini untuk bisa mewujudkan lingkungan belajar berkualitas. Ada komunikasi antara Dinas Pendidikan dan juga Pusat Kegiatan Gugus atau PKG. Mungkin bisa diceritakan Bu, komunikasi seperti apa? Dan juga adakah sebenarnya hambatan-hambatan yang ditemui Bu selama menjalankan ataupun upaya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang berkualitas ini? Iya, hambatannya sebenarnya nggak banyak nih. Kami berjalan lancar karena PKG itu sudah rutin melaksanakan kegiatan nih. Karena PKG merupakan pusat nih dari masing-masing gugus itu, berkumpul di situ, kegiatannya sudah rutin nih. Kalau kan dulu sebenarnya tahun yang dulu tuh kami tidak punya dana untuk mereka berkumpul dan menyampaikan pembelajaran, meningkatkan ilmu, apa-apa sumber informasi di situ. Kemudian dari kepala dinas itu menyarankan bahwa dia dibantu untuk memberi sekedar konsumsi. Ya. Kebetulan Dinas Pendidikan selama 1 tahun itu 2 kali ya, untuk 40 peserta. Kebetulan yang pertama itu dipakai untuk persiapan lomba gugus masing-masing Kapanewon. Kebetulan Sleman itu ada 17 Kapanewon. Kemudian yang kedua kebetulan ada dana dari pusat untuk LBB ya, dipakai untuk pengimbasan LBB ini. Baik, Ibu Mareta, kalau Ibu Sri bercerita sempat ada di awal ini masalah dana, keterbatasan. Rasanya itu mungkin masalah klasik Bu, mungkin semua daerah juga mengalaminya, tapi yang luar biasa saya dapatkan cerita dari Ibu Sri ini adalah bagaimana kontribusi dari masyarakat di sana kemudian untuk terus berjuang Bu, sehingga terwujud upayanya untuk bisa mewujudkan kegiatan belajar atau kegiatan lingkungan belajar yang berkualitas ini. Ya, saya kira ini praktik baik dari Kabupaten Sleman yang bisa nanti juga ditiru oleh kabupaten kota lain. Karena memang persoalan anggaran ini tidak hanya terjadi di Sleman. Beberapa kabupaten kota juga mengeluhkan hal yang sama ketika kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif program ini dilaksanakan di tingkat kabupaten kota, bagaimana dampaknya atau bagaimana efek dari BIMTEK yang kita lakukan ke Dinas Pendidikan. Beberapa Dinas Pendidikan kabupaten kota juga mengeluhkan hal yang sama ketika anggaran untuk melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan dan pendampingan di tingkat gugus
itu tidak teralokasikan anggaran untuk misalnya dana transportasi dan konsumsi bagi peserta ya Bunda ya. Nah, tapi tentu saja memang kita tahu sekali untuk kita menghadirkan dan mewujudkan lingkungan belajar berkualitas di kabupaten kota di daerah kita masing-masing, ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Artinya bahwa pemerintah pusat ini hanya memberikan dana stimulans, tetapi untuk keberlangsungan atau keberlanjutan program ini juga harus ada komitmen dari pemerintah daerah untuk mereka mencoba mengalokasikan dari APBD-nya atau mencoba untuk bermitra dengan CSR misalnya, dan juga ketika mengimplementasikan di tingkat gugus, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bunda ya, bahwa PKG ini sudah memiliki jadwal yang rutin loh Mbak Putri, pertemuan rutin. Jadi ada atau tiadanya program lingkungan belajar berkualitas, mereka memang sudah memahami peran PKG ini sebagai wadah komunikasi, wadah untuk berbagi praktik baik, ada masalah atau kendala, sehingga ketika sumber informasi, sehingga ketika program ini rutin dilaksanakan, maka program LBB ini kemudian dibawa dalam program rutin mereka. Ya, seperti itu. Mungkin saya kira nanti mungkin ya Bu, dinas-dinas pendidikan kabupaten kota melalui cerita dari Bunda Sri ini bisa juga mencontoh hal-hal yang seperti ini. Sangat menginspirasi. Kemarin di tingkat Kapanewon, kemudian di tingkat gugus pun mereka mengimbas juga. Iya, biar nanti semua pendidik itu tahu ilmu tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang berkualitas itu. Nah ini Bu Sri, Bu Marita, kuncinya adalah komitmen. Kalau kita lihat komitmen, keseriusan, sehingga apapun kondisinya, apapun keadaannya tetap maju begitu kan? Seperti di tempat dari Bu Sri, apa Bu? Kenapa mereka kemudian memiliki komitmen yang begitu tinggi mengenai hal ini? Iya, karena sudah rutin ya mereka itu bagaimanapun juga PAUD itu bermutu karena banyak ilmu yang didapat dari masing-masing itu, apalagi kalau di Sleman juga ada yang di pelosok-pelosok itu, di situ kan ada udah ngumpul lah masing-masing gugus itu pembelajaran apapun, pembelajaran tentang STEM, tentang apa saja Bu yang diajarkan, mungkin bisa dibagikan informasinya dari lingkungan yang ada itu buat apa, dari plastik bekas, dari apa, mereka kreatif gitu, dari teman diajarkan ke teman yang lain lewat gugus itu. Paling efektif kalau di Sleman lewat gugus. Jadi berbagi informasi termasuk berbagi keterampilan. Jadi membuat aneka macam barang, kerajinan juga melalui ini. Termasuk juga mereka karena kemarin kan pandemi, mereka kan dari uang iuran siswa kan berkurang, mereka mencari penghasilan tambahan dari hasil mereka apa, atau buat tamanan hias atau apa gitu. Dari lingkungan yang ada, kemudian dijual lewat online atau apa gitu, biar ya pandemi itu loh, biar ada pemasukan selain dari wali muridnya. Kalau ini kompak Bu, sehingga aku bisa swadaya sendiri. Begitu, ini betul-betul menginspirasi dan juga bisa jadi contoh untuk yang lainnya Bu Marita. Iya, betul sekali, karena memang kadangkala seringkali ada miskonsepsi tentang pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi misalnya belajar itu seringkali ditandai dengan penggunaan lembar kerja atau lembar tugas, padahal itu tidak membuat anak kita menjadi kreatif. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda, guru-guru PAUD kita di PKG itu sama-sama menyusun alat dan bahan main dari lingkungan sekitar atau yang kita sebut dengan materi lepasan seperti bahan-bahan kemasan ya, kemudian bahan-bahan bekas yang cukup aman untuk anak, dan kemudian mungkin guru-guru PAUD itu sama-sama untuk berbagi kreativitas ya Bun, menggunakan alat dan bahan main ini, sehingga pembelajaran itu seharusnya memang memanfaatkan alat dan bahan main yang membuat anak kita menjadi kreatif dengan mereka kemudian mencobakan, mengeksperimenkan, kemudian menginvestigasi alat dan bahan main yang lebih bersifat
terbuka ya Bunda ya, daripada hanya lembar kerja dan lembar tugas saja. Rasanya itu merupakan contoh nyata dari lingkungan belajar berkualitas, Bu. Adanya interaksi langsung, kehangatan langsung, kemudian kedekatan secara personal, emosional begitu ya, dan membimbing antara satu sama yang lain, orang tua atau para orang tua, kemudian juga dengan para buah hati mereka. Tapi mungkin satu hal ini juga soal masalah miskonsepsi mungkin, Bu, karena saya yakin masih banyak ada di pikiran ayah, bunda yang namanya lingkungan belajar berkualitas hanya pada pendidikan formal saja. Jadi PAUD formal pergi ke TK atau mungkin berbagai macam preschool dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya ini juga harus dijaga di rumah, Bu. Di daerah kabupaten kota yang menggunakan moda pembelajaran bauran, artinya masih belajar dari rumah, sehingga peran orang tua ini sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak ini harus kita kuatkan kembali bahwa ketika anak belajar dari rumah, itu orang tua bisa juga menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas melalui iklim belajar yang hangat, yang membuat anak-anak juga merasa diberikan kebebasan untuk menggunakan apa saja yang tersedia di rumah, berani mencoba, takut, nah itu kan Bu, betul, menerima anak apa adanya, dan yakin bahwa anak itu sebenarnya kreatif, anak itu sebenarnya adalah anak yang memiliki banyak kemampuan, banyak potensi. Kalau seandainya orang tua itu kemudian bisa menghadirkan lingkungan di rumah menjadi media atau sarana atau madrasah sekolahnya, jadi keluargaku adalah sekolahku, begitu, sehingga anak-anak kita juga tetap akan senang, happy, akan menyenangkan. Baik Ibu Sri, kita sudah banyak mendengar bagaimana kiprah Ibu Sri dan juga rekan-rekan semua di sana di Kabupaten Sleman yang betul-betul berupaya keras untuk bisa mewujudkan adanya lingkungan belajar berkualitas. Nah, harapannya Bu, ke depannya seperti apa? Harapannya ya nanti kegiatan ini akan terus berlangsung ya, baik dukungan dari pemerintah pusat tentang metode pembelajaran yang bagus untuk ini maupun masyarakat Sleman sendiri untuk selalu menciptakan sesuatu pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk anak-anak. Baik, artinya dukungan dari pemerintah pusat berarti nyoleknya ke Bu Mareta. Gimana Bu, ada permohonan seperti itu, harapan seperti itu, tentunya juga Ibu memiliki harapan bahwa program seperti ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Ya betul, Mbak Putri, memang sampai pemerintah sampai hari ini pun juga tetap memprioritaskan bahwa lingkungan belajar berkualitas sebagai elemen penting dari PAUD berkualitas ini tetap akan berkelanjutan, sehingga untuk program tahun depan pun memang direncanakan akan menguatkan kembali PKG yang tahun 2021 kemarin itu kita berikan bimbingan teknis, dan tahun depan ini kita akan kembali untuk menguatkan konsep-konsep yang tadi ya Bunda ya, misalnya bagaimana menghadirkan pembelajaran yang betul-betul berpusat pada anak, yang membuat anak kita lebih aktif, menggunakan misalnya pembelajaran proyek, misalnya bagaimana guru melakukan penilaian otentik kepada anak, seperti itu, dan juga bagaimana misalnya kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, antara satuan dan orang tua itu ada pelibatan dan tanggung jawab bersama. Jadi tahun depan program ini akan tetap berkelanjutan. Sehingga harapan kami juga ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini terus mendukung dan berkomitmen bersama-sama, karena tentu saja bahwa kita bergerak bersama untuk mewujudkan anak-anak kita yang siap untuk merenda masa depan mereka ya, saat-saat ini menjadi generasi emas. Betul. Saya sepakat itu, adanya gerakan bersama, sinergitas yang sangat positif, satu visi, kemudian juga satu semangat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Begitu. Ibu Mareta, terima kasih sudah berbagi informasi ini kepada kami, sangat bermanfaat untuk ayah, bunda, dan juga sobat PAUD juga. Insya Allah semoga semua target-targetnya, rencana-rencana kedepannya juga bisa berjalan dengan maksimal.
Baik, Ibu Sri juga terima kasih untuk kedatangannya jauh-jauh dari Kabupaten Sleman, sudah berbagi cerita, kisah yang begitu inspiratif untuk kami, dan tentunya ini bisa kita harapkan jadi contoh, Bu, untuk keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan ini, untuk juga kota-kota kabupaten, untuk bersama-sama semangat mengikuti komitmennya Bu Sri ya, Bu Marita bersama warga semua yang ada di Sleman untuk mewujudkan lingkungan belajar ini yang berkualitas bagi para buah hati kita. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Semangat terus Bu. Semangat terus, pantang mundur. Baik, dan juga dengan usahanya perbincangan ini saya juga mengingatkan kepada ayah, bunda, dan juga sobat PAUD untuk like dan subscribe dari akun ini, yaitu PAUDpedia, dan juga dapatkan terus informasi kami yang akan kami terus sebarkan. Kebaikan ini semua dan juga semangat ini semua melalui akun media sosial kami, akun media sosial PAUDpedia. Baik, dan di penghujung acara kita ini, Ibu Mareta, Ibu Sri, saya boleh ya punya satu permintaan khusus lagi? Boleh ya? Saya ingin mengajak Ibu Mareta bersama Ibu Sri juga untuk bisa memberikan sapaan khusus. Ini sapaan ucapan selamat tinggal kepada teman-teman semuanya atau ayah, bunda, dan juga para sobat PAUD, karena kita memang mengakhiri perbincangan ini ada namanya salam PAUDpedia. Ini mungkin salam juga bisa dipersembahkan untuk mereka yang di Kabupaten Sleman, Bu. Jadi caranya cukup lingkarkan tangan, bentuk bulatan seperti ini, letakkan di dada kanan, nanti kita sama-sama mengatakan salam PAUDpedia ya Bu, Bu Sri dan juga Bu Mareta. Saya akan hitung supaya kompak suaranya. Baik, sudah siap posisi tangannya? 1, 2, 3. Salam PAUDpedia. Terima kasih, sampai jumpa.